Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyana Fitri Hidarini. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang keamanan jaringan. Langsung aja, yang pertama, pembahasan tentang pengertian keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Selanjutnya yaitu ada jenis gangguan keamanan jaringan. Ada beberapa jenis gangguan keamanan jaringan yang perlu diketahui, berikut daftarnya. Yang pertama itu ada hacking, perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Yang kedua ada carding, pencurian data terhadap identitas bank seseorang, misalnya pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk berbelanja online. Lalu yang ketiga ada device, perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Yang keempat ada phishing, pemalsuan data pribadi. Macam-macam sistem keamanan jaringan, yaitu ada 4. Yang pertama, VPN atau Virtual Private Network, jaringan komunikasi lokal yang dapat terhubung melalui media jaringan. Fungsi dari VPN secara tersendiri adalah untuk mendapatkan komunikasi yang aman melalui internet. Yang kedua itu ada autentikasi, proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi, dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer. Contohnya adalah saat pengguna memasukkan username dan password untuk login ke jaringan. Yang ketiga ada DMS atau Demilitarized Zone, berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. Yang keempat ada enkripsi, teknik kode data yang dapat digunakan untuk menjaga data. Tips keamanan jaringan untuk menjaga keamanan jaringan Anda, ikuti tips berikut ini. Tipsnya ada 4. Yang pertama yaitu ada pasang antivirus yang sesuai dengan keamanan Anda yang berfungsi untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer dan menghilangkan data-data penting. Yang kedua itu ada update komputer Anda secara rutin. Software yang terinstal pada komputer perlu untuk diperbarui demi menjaga keamanan komputer Anda. Yang ketiga yaitu ada jangan sembarangan membuka website yang tidak jelas, seperti situs bajakan yang di dalamnya terdapat virus patogen yang dapat menyebar ke perangkat komputer. Yang keempat yaitu Anda juga sebaiknya berhati-hati saat ingin mengunduh file dari internet, karena bisa jadi juga terdapat virus atau malware di dalamnya. Selanjutnya ada pengertian aspek-aspek pada keamanan jaringan. Yang pertama yaitu ada confidentiality, adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang dapat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain, sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Yang kedua itu ada integrity, adalah pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum maka integritas ini berarti bahwa informasi yang memang tepat di mana-mana dalam sistem atau mengikuti istilah messaging, tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari penyaji kepada para penerima yang berhak. Yang ketiga ada availability, adalah upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau yang diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Lalu ada non-repudiation. Aspek ini mencegah agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Dukungan bagi electronic commerce.
Authentication adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentikasi atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. Access control adalah sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik atau hak akses. Accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Proses akses protokol ditunjukkan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan yang absah terkait dengan operasi dan bisnis mendapatkan izin, memahami dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk masuklah yang dapat memasuki dan atau bekerja di dalam fasilitas. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan dan keamanan fasilitas dan orang-orang yang berada di dalamnya dapat terjamin. Mengenal ancaman keamanan jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack ini seringkali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua ada interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tapi tidak keseluruhan, admin asli masih bisa login. Yang ketiga ada fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Yang keempat ada modification, yaitu penyerang telah masuk sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Selanjutnya ada klasifikasi serangan komputer. Menurut David E. Covey, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada keamanan fisik atau physical security. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Biasanya serangan penyerang akan dilakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadap untuk mendapatkan password agar bisa memilih hak akses. Dan jika gagal, maka DOS atau Denial of Service akan menjadi pilihan sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Sedangkan cara kerja DOS biasanya mematikan service apa saja yang sedang aktif atau membanjiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Secara sederhana, DOS memanfaatkan celah lubang keamanan pada protokol TCP atau IP yang dikenal dengan SYN port, yaitu sistem target yang dituju dan dibanjiri oleh permintaan yang sangat banyak jumlahnya, log loading, sehingga akses menjadi sangat sibuk. Yang kedua ada keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengumpulkan sistem berupa password administrator. Password tersebut nantinya digunakan untuk masuk pada Ason Administrator. 3. Keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecurigaan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya orang yang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password.
sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki hak pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Yang keempat, ada keamanan dalam operasi, merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Selanjutnya ada manfaat keamanan jaringan. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat keamanan jaringan. Dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama. Misalnya, seorang pengguna yang berada di 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi kedua, ketiga, atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila satu mesin rusak, maka salinan di mesin lain bisa digunakan. Menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai resiko harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe memiliki kecepatan kira-kira 10 kali lebih kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi harga mainframe 1000 kali lebih mahal daripada komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga atau kinerja inilah membuat para perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri dari komputer pribadi. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.